Yuk belajar bahasa Indonesia bersama Bu Ayu. Halo anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran Yuk belajar bahasa Indonesia bersama Bu Ayu. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar menulis teks deskripsi. Nah, silahkan disimak videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat belajar! Adapun kompetensi dasar pembelajaran kali ini adalah menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah. Secara tulis dan lisan dengan perhatikan struktur, kebahasaan, baik secara lisan dan tulis. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu mengungkapkan gagasan dalam bentuk teks deskripsi. Sebelum anak-anak menulis sebuah teks deskripsi, ada baiknya kalian perhatikan langkah-langkah menulis teks deskripsi berikut. Yang pertama, memilih tema atau topik yang akan menjadi bahan dasar penggambaran. Yang kedua, mengadakan pengamatan atau observasi terhadap objek. Agar lebih maksimal, penulis harus benar-benar mengamati secara langsung objek tersebut dan mencatat detail demi detail hal, peristiwa, suasana, atau benda yang ada di sekitar objek tersebut. Yang ketiga, menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan membuat judul yang menarik. Yang keempat adalah membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Langkah-langkah menulis teks deskripsi yang kelima adalah mengumpulkan data berupa contoh, gambar, angka, grafik, atau statistik sebagai ilustrasi. Langkah yang keenam, menetapkan pola pengembangan yang tepat dan sesuai. Setelah data-data terkumpul dan terpilah dengan baik, penulis menetapkan pola pengembangan teks deskripsi yang diinginkan. Tatalah kalimat-kalimat yang menjadi paragraf pembuka atau bagian identifikasi, paragraf deskripsi bagian, dan paragraf penutup. Langkah yang ketujuh adalah menyusun teks deskripsi. Penulis menggabungkan kalimat-kalimat yang menjadi gagasan utama dan gagasan penjelas menggunakan kata penghubung yang sesuai, sehingga kalimat dan paragraf yang tercipta menjadi logis dan padu. Langkah yang terakhir adalah menyunting teks atau paragraf deskripsi. Kegiatan menyunting teks atau paragraf diperlukan untuk mengecek kembali pemilihan kata atau diksi, imbuhan, tanda baca, kata penghubung, dan kelengkapan informasinya. Perhatikan contoh teks deskripsi berikut. Kelasku kelas ternyaman. Ruang kelasku, kelas 7K sangat luas dan nyaman. Ruangan itu cukup luas untuk menampung 36 siswa-siswinya dengan panjang yang mencapai 8 meter dan lebar hingga 9 meter. Karena luasnya kelasku, kami merasa nyaman berada di dalamnya. Kelasku dilengkapi oleh 36 pasang meja dan kursi yang menghadap langsung ke papan tulis yang cukup besar. Selain itu, di kelasku juga memiliki 2 buah lemari yang besar dan diletakkan di samping meja guru dan di belakang tempat duduk siswa yang paling belakang. Lemari yang berada di depan digunakan untuk meletakkan perlengkapan kelas seperti buku absen, buku cetak, dan peralatan menulis seperti spidol dan penghapus. Sedangkan lemari yang berada di belakang digunakan untuk menyimpan alat-alat kebersihan seperti sapu, alat pel, ember, dan lain-lain. Selain luas, kelasku juga sangat cantik. Aku dan teman-teman menghiasi tembok yang berwarna putih itu dengan poster-poster motivasi dan gambar-gambar para pahlawan. Tidak hanya itu, kelasku juga memiliki beberapa bunga yang diletakkan di meja guru dan di pinggir jendela, sehingga kelas kami terlihat sangat indah menawan. Oleh karena itu, kelasku sangatlah nyaman, sehingga kami dan guru-guru pun betah untuk berlama-lama di dalam kelas. Nah,
Sekian penjelasan dari Ibu tentang langkah-langkah menulis teks deskripsi. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa membuat teks deskripsi yang baik. Nah, anak-anak, untuk tugas di rumah, silahkan kalian buat sebuah teks deskripsi tentang suasana kelas kalian pada saat kalian masih SD. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Terima kasih. Dadah.